Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas Salam. Jemaat Tuhan yang berbahagia dan penuh sukacita. Salam sehat dan tetap semangat. Selamat menerima hari baru di pagi hari ini. Mari berkarya bagi Tuhan dalam hikmat daripadanya. Kita yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa mengasihi kita. Selalulah berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Jumat tanggal 28 Oktober 2022, yaitu yang tertulis di dalam Roma pasal 8 ayat 14. Demikian dikatakan firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Molo di bibeltai di dogma songonon. Ainasa nati nogihon ni todini debata akka ido anak ni debata. Ido sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengasihi umat milik kepunyaannya. Ketika Tuhan bertemu dengan umat, maka awan melingkupi mereka. Dan melalui Musa, Tuhan melarang mereka langsung melihat Tuhan karena dahsyatnya Tuhan. Larangan ini adalah wujud peduli Tuhan supaya mereka tidak binasa. Sekalipun tidak bisa bertemu muka dengan muka, kasih-Nya tetap nyata melalui pernyataan dan pemeliharaannya di padang gurun. Mazmur 33 ayat 12 berkata, "Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri." Kasih dan pemeliharaan Tuhan juga nyata dalam hidup kita. Dan bahkan kita bukan hanya sebagai umat, namun karena karya kasih Kristus, kita sekarang adalah anak karena Roh Kudus yang memimpin kita dalam hidup. Roma 8 ayat 16 dan 17, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Karena itu tetaplah menjadi anak Allah yang menyaksikan karya kasih Tuhan.
karena kita bersaksi dengan Roh Allah yang menyatakan kasih Allah. Hidup rohani umat yang percaya kepada Kristus Yesus yang dimerdekakan dari kuasa daging. Hidup yang dipimpin oleh Roh Allah dan juga sebagai anak Tuhan, sebagai ahli waris dari Bapa di surga. Berkat terbesar dari Tuhan atas kehidupan kita adalah Roh Kudus yang tercurah dari kuasa dan kemuliaan Tuhan. Sebagai wujud kehadiran Tuhan atas kehidupan umat percaya. Rencana Tuhan atas kehidupan manusia untuk melaksanakan pembaharuan atas kehidupan ini dinyatakan sepanjang kehidupan kita melalui kehadiran Roh Kudus. Kehidupan manusia yang hidup dalam daging, yang dipenuhi oleh keinginan dosa, diterangi dan disucikan oleh Roh Kudus, supaya kita menanggalkan daging yang dikuasai oleh dosa dan memasuki kehidupan yang daging yang dikuasai oleh Roh Allah. Penerimaan Roh Kudus dalam setiap pribadi akan sangat nyata, jelas dalam kehidupannya. Sikapnya akan menyatakan apakah dia sebagai anak Allah atau sebagai budak dosa. Dari sikapnya akan terlihat jelas apakah dia sedang menuju pada kehidupan atau kebinasaan. Kita dipimpin oleh bersama dengan Allah. Inilah kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Bersama dengan janji-janji Allah, bersama dengan Allah dalam setiap pergumulan dan kesulitan, bersama dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Hidup bersama dengan Allah tentunya memiliki tantangan tersendiri. Sebab kita masih hidup dalam daging. Walaupun demikian, tantangan bukanlah halangan tetapi motivasi. Semuanya tergantung keputusan kita mau bersama dengan Tuhan atau tetap menjadi budak keinginan dunia yang fana ini. Bersama Tuhan bukanlah maksudnya kita harus menderita. Kita menderita ketika melihat dari sisi duniawi. Namun, jika kita mengacu pada nats ini, kita akan melihat sungguh berlimpah sukacita yang dapat kita rasakan jika hidup bersama dengan Tuhan. Roh Kudus yang dicurahkan bagi umat percaya adalah untuk kebaikan dan kehidupan kita. Suatu kuasa yang berasal dari surga yang menyempurnakan kehidupan kita mengalami kehidupan ini. Menerima kehadiran Tuhan atas kehidupan kita bukanlah suatu penampakan yang formalitas, tetapi akan mengalir dalam hati, pikiran, dan perbuatan kita. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya telah menerima anugerah keselamatan dalam darah Yesus Kristus, telah memerdekakan kita dari dosa. Apapun latar belakang kehidupan kita, apakah sahabat adalah seorang pelajar yang sedang berjuang untuk lulus, atau seorang anak muda yang sedang mencari identitas diri, seorang ibu rumah tangga yang bergelut dengan rutinitas yang tanpa henti, atau seorang wanita karir yang dengan 1001 impian yang sedang dikejar. Apakah saat ini sahabat sedang menikmati puncak kesuksesan? Ataukah justru saat ini sahabat sedang terpuruk dalam masalah-masalah kehidupan? Siapakah kita? Dan apapun keadaan kita,
Allah sangat mengasihi kita. Paulus menyampaikan kepada jemaat Roma 8 ayat 1 dan 2, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup memerdekakan kita dari hukuman dosa dan hukuman maut. Betapa beruntungnya kita karena kita memiliki Yesus. Yesus mengasihi kita. Ia menebus kita dengan darahnya. Ia membebaskan kita dari belenggu dosa yang membinasakan. Lalu bagaimana kita meresponi anugerah Tuhan kita? Marilah kita menjadi pribadi yang dipimpin Roh Allah. Sahabatku, Allah mengaruniakan rohnya bagi kita. Jika roh Allah ada dalam hati kita, maka kita akan mengalami kepenuhan roh. Roh Allah akan memimpin kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang ditebus oleh Kristus, kita mesti menjadi pribadi yang dibaharui dan dipimpin oleh roh Allah. Pribadi yang dipimpin oleh roh Allah selalu membuka hati bagi Roh Kudus untuk menyertai, memimpin, dan memegang kendali atas hati, pikiran, dan seluruh totalitas kehidupan. Pribadi yang dipimpin Roh Allah selalu membangun hubungan yang dekat dengan Allah. Pribadi yang dipimpin Roh Allah selalu memusatkan pikiran pada Allah. Roh Allah memberi hikmat untuk berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan firman Allah. Kehendak Allah tercermin dalam kehidupan doa, dalam kesetiaan merenungkan firman Tuhan, dalam ketekunan bersekutu dengan Tuhan, dan menikmati kehadirat Tuhan. Pribadi yang dipimpin Roh Allah selalu dikuatkan, dimampukan untuk berani menghadapi ujian kehidupan. Dalam situasi yang sangat sulit, Roh Kudus menolong kita mengungkapkan isi hati yang tak terucapkan dengan kata-kata saat kita berdoa. Roh Kudus membimbing kita mengambil keputusan yang tepat saat kita bimbang. Roh Kudus menguatkan kita bertahan melewati badai meskipun kita tak berdaya. Roh Kudus memampukan kita agar selalu bersyukur dalam susah dan senang. Roh Kudus mengingatkan kita bahwa status kita adalah anak Allah. Maka marilah kita menjaga wibawa ilahi di hidup kita dan mempertahankan warisan sorgawi yang disediakan kelak bagi kita. Setialah sebagai pribadi yang dipimpin Roh Allah, meski keinginan daging selalu menggoda kita setiap saat. Kita sudah dimerdekakan dari dosa, jadi janganlah kalah dan menyerah terhadap godaan dosa. Apapun masalah yang kita hadapi, jangan bimbang, melainkan percayalah bahwa kita adalah pewaris segala janji Allah. Hiduplah sebagai anak-anak Allah. Hidup kita bukan lagi menjadi milik kita, melainkan Allah di dalam kita dan kita di dalam Allah. Berserahlah dalam pimpinan Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang hidup berkenan kepada Allah. Tidak ada hal apapun dalam kehidupan kita yang luput kendali Allah. Justru sebenarnya lewat berbagai pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, kita belajar mengalami dan menikmati karya Allah. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhanlah yang senantiasa kami puji dan sembah. Syukur kami Tuhan, anugerah kasih-Mu menyertai hidup kami hingga pada hari ini. Kami serahkan selalu kehidupan kami dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus-Mu lah yang selalu menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kami ini. Agar kami tahu untuk melakukan demi kebahagiaan sukacita bagi hidup kami ini. Kami serahkan selalu kepadamu ya Tuhan, hidup kami. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan memberkati kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa kesalahan kami, agar kami layak menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Horas, Salum. Ku buka hati